Shalom, kita akan memulai ibadah gereja kita HKBP Helvetia pada minggu yang ke-16 setelah Trinitatis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Parhalado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Melalui ibadah minggu ini kita diajak untuk peduli terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Karena itu marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Marilah kita memuliakan dan memuji Dia di dalam seluruh hidup. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Biarlah hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 492 ayat 1.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku Inde nomor 686 ayat 1 dan 2. Saudara yang terkasih di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku ini nomor 190 ayat 1. Epistel Minggu tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 474 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 516 ayat 1. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita lewat ibadah minggu pada minggu ini, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal di keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan.
Selamat hari Minggu. Salam saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dalam segala hal. Namun dalam membangun hubungan dengan orang lain, acap kali kita dihadapkan pada banyak kendala atau masalah. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki latar belakang dari kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga otomatis masing-masing punya kehendak, keinginan, ide dan pendapat yang berbeda pula. Akibatnya perselisihan, ketegangan, kebencian, marah, selisih paham, kesal, jengkel, sakit hati sering kali terjadi, timbul dan berujung kepada permusuhan. Banyak sekali kasus kejahatan terjadi karena dipicu permusuhan antar individu, dan biasanya orang yang bermusuhan akan mencari cara untuk membalas dendamnya. Bagaimanakah sikap orang Kristen dalam menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang telah berbuat salah, yang menyakiti, yang melukai, dan yang memusuhi kita? Haruskah kita menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan yang sewaktu-waktu harus kita beri pelajaran dengan memperlakukannya dengan tidak baik? Saudara yang kekasih, pada masa perang, bagi seorang raja yang berhasil merebut singgasana atau kekuasaan lazim untuk menghabisi keturunan dari raja yang dikalahkan. Jika keturunan atau orang-orang yang dekat dengannya itu bisa menjadi ancaman dalam kekuasaannya yang baru. Tetapi itu sangat berbeda dengan sikap dan prinsip Daud, berlawanan dengan kelaziman itu. Nas kita minggu ini memberikan suatu prinsip yang dilakukan oleh Daud yang sangat berlawanan dengan kelaziman itu. Daud sangat berbeda dengan kebiasaan dunia ini. Daud yang bangkit raja menggantikan Raja Saul yang sebelumnya sangat membenci dia dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, malah mencari keturunan Saul untuk dirangkul. Daud menunjukkan kasihnya yang besar. Saul menganggap Daud sebagai musuh yang harus dihabisi. Hal itu dilakukannya karena ia mengingat hubungannya dan dalam perjanjian dengan Jonatan. Daud yang bangkit raja menggantikan Raja Saul yang sebelumnya sangat membenci dia dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, malah mencari keturunan Saul untuk dirangkul. Daud menunjukkan kasihnya yang besar. Saul menganggap Daud sebagai musuh, namun Daud tidak menganggapnya sebagai musuh yang harus dihabisi. Hal itu dilakukan karena ia mengingat hubungan dan perjanjiannya dengan Jonatan. Ketika Daud sudah bangkit raja, justru dia mencoba mencari keturunan Saul untuk diajak hidup duduk bersama sebagai warganya dan menunjukkan sikap untuk menjalin hubungan yang baik. Dari jiwa pelayan Saul, Daud mendapat informasi bahwa ada seorang yang bernama Mephiboset, anak Jonatan. Rupanya selama ini ia bersembunyi demi keamanan. Ia merasa tidak layak di hadapan Daud, meski ia berasal dari keluarga raja yang dulu berkuasa. Tetapi saat ini ia bukan siapa-siapa. Saking ia merasa hina, ia menganggap dirinya setara dengan anjing mati. Namun Daud menunjukkan kasihnya dengan membiarkan Mephiboset makan semeja dengannya, seperti seorang anak raja. Selain itu, Daud berjanji bahwa Mephiboset akan menerima segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, yaitu harta milik Saul. Sungguh suatu anugerah bagi Mephiboset. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat baik kepada orang yang baik itu adalah hal yang biasa.
Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu juga adalah hal yang biasa. Sesuatu hal yang tidak biasa atau jarang dilakukan orang adalah ketika seseorang telah melakukan dan berbuat hal yang baik kepada orang lain. Yang telah berkhianat atau berbuat jahat, tetapi justru membalas sesuatu yang baik dengan perbuatan jahat itu. Sikap itulah yang dilakukan Daud dalam nats ini. Boleh dikatakan sejak Daud mengenal Saul, ia diperlakukan sebagai orang yang tidak pantas untuk diperhitungkan. Bahkan Saul malah terus-menerus berupaya membunuhnya. Apa yang dilakukan Daud? Ia membalas perbuatan Saul dengan kebaikan dan kasih. Bahkan Daud melanjutkan kasihnya kepada Yonatan dan keturunan Saul lainnya. Kasihnya kepada Mephiboset menunjukkan kebaikan Daud. Pertama, konsistensi dan komitmennya terhadap perjanjian dengan Yonatan. Kedua, ketulusan dan kesetiaannya dalam menyatakan kasih Allah kepada keluarga Saul. Ketiga, ia tidak mengambil milik orang lain. Daud memberikan segala milik Saul kepada Mephiboset. Daud membuktikan kedekatannya dengan Allah melalui kasih dan kebaikannya pada setiap orang, bahkan kepada orang yang telah berlaku jahat kepadanya. Banyak orang mengaku dirinya memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Allah, tetapi ia tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Jika kita memiliki hubungan dekat dengannya, kita akan mewarisi karakternya, yaitu membalas air tuba dengan air susu. Tidak heran jika orang-orang dunia terhadap musuh adalah memperlakukan musuh sebagaimana ia sudah diperlakukan. Artinya ia akan berusaha membalas setimpal dengan perbuatan mereka, bahkan akan berlaku pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Jadi cara yang salah dalam memperlakukan orang lain yang kita anggap sebagai musuh adalah membalas dendam. Sebagai orang percaya, kita tidak diperbolehkan berlaku demikian. Sikap atau pikiran untuk membalas dendam kepada orang lain sedikit pun tidak boleh berada di benak dan di dalam praktek hidup kita. Mengapa tidak boleh membalas dendam? Pertama, ada tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Jika ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita pun secepat kilat merancang kejahatan dan berusaha balas dendam, kita telah melanggar firman Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Daud telah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah, supaya ia pun dapat menyalurkan kasih itu kepada Mephiboset. Tindakan Daud mengingatkan kita akan kasih Allah dan tindakannya pada umat manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia mencari untuk diselamatkan. Daud juga berinisiatif mencari Mephiboset. Keadaan Mephiboset yang timpang kedua kakinya menunjukkan keadaan manusia yang timpang karena dosa. Pengakuan Mephiboset tentang kehinaan dirinya melukiskan betapa hina manusia yang ternoda dosa di hadapan Allah. Saudara yang kekasih, bila saat ini di situasi kita sulit seperti Mephiboset, jangan pernah merasa hidup kita tidak berharga. Ingat, ada satu pribadi yang sangat memperhatikan dan mengasihi kita, seperti Daud yang telah menyelamatkan hidup Mephiboset dan memberi dia tempat terhormat di istana demi Yonatan dan menentukan jiwa salah seorang hamba Saul untuk melayaninya. Demikianlah kehidupan kita di tangan Tuhan Yesus. Di dalam tangannya kita diberikan pemulihan, masa depan, pengharapan pasti. Tinggal bagaimana respon kita untuk mempergunakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana Daud mengalami aliran kasih Allah dengan kasih, itulah yang ia mampu menunjukkan kekuatan kesetiaannya. Tentunya juga kita pasti akan dimampukan untuk memenuhi janji kepada orang lain.
sekalipun tidak ada untung, bahkan ada orang yang telah melupakannya. Sebab kesetiaan kita kepada Allah akan terlihat dari kesetiaan kita kepada orang lain, terlebih kepada orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Kita harus menyambut mereka dan peduli dengan mereka sebagai tanda menyambut Tuhan Yesus yang mengajak kita makan dan minum semeja dengannya di dalam kerajaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat atas firman-Mu yang sudah bersekutu dengan kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami telau, dapat kami pahami, dan kami yakini percayai menjadi kekuatan bagi hidup kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang selalu rindu akan firman-Mu, dan ajari kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang penuh dengan iman dan pengharapan yang penuh. Berkati semua jemaat-Mu yang dapat bersekutu pada saat ini, dan juga Tuhan kami berdoa buat negara kami, bangsa kami ini yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menjagai kami dan melindungi kami. Kiranya Engkau patahkan Tuhan kekuatan pandemi COVID-19 ini yang membuat kami khawatir dan takut. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, dan beri juga Tuhan kepatuhan bagi masyarakat untuk menuruti segala protokoler yang telah ditentukan. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enet 716 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Horas.